Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita pada malam hari ini setelah yang lalu kaitan dengan hadis kita membahas tentang taubat, maka bab sekarang adalah babus sabri, bab tentang sabar. Namun sebelum kita masuk bab tentang sabar ini, karena sabar juga oleh ulama disebut ada sabar terhadap ketaatan, sabar terhadap maharim Allah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ya, kesabaran yang berhubungan dengan ala aqdarillah, sabar atas takdir-takdir Allah. Maka salah satu yang perlu ditegaskan dalam keimanan kita, karena akhir ya tahun yang lalu itu benar-benar serangan ya terhadap pendirian seorang mukmin, apakah mau mengucapkan selamat atau tidak. Maka kenapa saya menyebut ini, karena ini tantangannya cukup besar. Yang pertama, di tahun ini ternyata seorang profesor tafsir ya melegitimasi ucapan selamat dengan surat Maryam ayat 33, surat 19 ayat 33, wassalamu alayya yauma wulidtu, itu diartikan Allah saja memberikan selamat pada hari kelahiran Nabi Isa. Bagaimana? Kan tantangan iman di akhir zaman itu kan berat, serangan dari mana-mana. Bagaimana kita mau menjawab seorang profesor tafsir lulusan S1, S2, S3, kalau saya tafsirnya Al-Azhar, tapi menyampaikan tentang surat Maryam ayat 33 yang diartikan wassalamu alayya, keselamatan atasku, yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, diartikan dengan ucapan selamat kepada Nabi Isa di hari kelahirannya dari Allah katanya. Nah, karena kita sudah mengenal tentang teori ilmiah, tentu ketika bicara tentang ahli tafsir, kita lihat ahli tafsir yang lebih ahli dari beliau. Ibnu Katsir sendiri menjelaskan assalam di sini, keselamatan itu adalah ya lahus salamah fi hadhil ahwalil lati hiya asyaqqu ma yakunu 'alal ibad, bahwa maksud dari selamat dalam ayat ini yakni keadaan yang sangat berat yang diderita oleh hambanya, yang dimaksud adalah Nabi Isa pada saat kelahiran itu. Kan fitnahnya Maryam itu ya, difitnah bahwa berzina, kemudian dimusuhi oleh ya masyarakat sekitarnya, dikucilkan, sehingga waktu mau melahirkan mencari tempat yang akhirnya nanti dapatnya ya, meminggir sampai di perkebunan kurma. Nah, bayangkan melahirkan sendiri gitu ya, tanpa pertolongan, kalau bukan keselamatan dari Allah, dari siapa lagi? Jadi ayat itu tidak ada maksud bahwa ayat itu Allah mengucapkan selamat atas hari
kelahiran, tapi yang dimaksud Allah menyelamatkan Nabi Isa saat kelahirannya. Nggak ada bidan, nggak ada apa, nggak ada yang nolong, tapi selamat ya. Ini kan lahir sendiri selamat, itu kan memang dari Allah ya. Lebih jauh lagi Al-Qurtubi ya. Kenapa? Ya sekarang kalau sekedar profesor dibandingkan Ibnu Katsir jauh. Ibnu Katsir itu kan bukan hanya hafal ayatnya, hafal seluruh syarah penafsirannya, nyambung sanad penafsirannya sampai kepada Rasulullah, tapi juga al-hafidnya Ibnu Katsir itu kan hafal minimal 100.000 hadis. Yang 100.000 hadis itu bukan isinya saja, dari annya sampai rawahunya. Nah, gitu ya. Jadi ini walaupun ya hari ini kita menghadapi profesor, ya harus dibandingkan dengan penafsir sebelumnya yang lebih capable, lebih ahli lagi ya. Kemudian Al-Qurtubi juga menafsirkannya ya as-salamatu ya, yang di sini adalah keselamatan minallahi ta'ala fid dunya, di dunia ini. Memang Nabi Isa diselamatkan Allah di dunia ini. Waqila, dan sebagian penafsir kata Al-Qurtubi ya itu juga as-salamah, keselamatan dari Allah kepada Nabi Isa min hamzis syaitan, dari godaan-godaan setan. Makanya kan Nabi Isa tidak ada ceritanya Nabi Isa digoda digoda setan dalam kisah-kisah itu. Nah, ini sudah selesai ya, bahwa ayat itu maksudnya bukan Allah mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa, clear. Kemudian yang ya viral juga karena ya podcastnya mantan artis atau sudah jadi artis, mengundang seorang dokter Abu, ya saya tidak mau menyebut namanya ya, karena menyatakan seolah-olah bahwa ya tidak salah asalnya, tapi salah maksudnya. Karena mengatakan ya boleh, ulama membolehkan mengucapkan selamat atas lahirnya Nabi Isa, karena dia artikan Natal itu adalah Maulid gitu ya. Nah, kita di masjid ini sudah diajarkan hukum itu kan akan terjadi kalau fiqhul waqi'nya benar gitu ya. Ini kan dia menyimpulkan sesuatu yang sesuatu itu tidak salah kalau mengatakan selamat atas lahirnya Nabi Isa, dia tidak kena hukum ya, selamat atas lahirnya Nabi Isa itu tidak kena hukum, tapi bisa kena kalimat dari Ali bin Abi Thalib karena dibahasnya mendekati tanggal 25 Desember ya, kalimatu haqqin yuridu bihal batil, bisa menjadi kalimat yang harusnya benar, tapi karena dibahasnya dekat tuh seolah-olah melegitimasi orang yang mau mengucapkan selamat. Ini bertentangan dengan fiqhul waqi'. Apa fiqhul waqi'? Kenyataan yang terjadi. Apa kenyataannya? Sejarawan berselisih tentang bulan lahirnya Isa. Jadi kalau lahirnya bulannya aja, apalagi tanggalnya Pak, bulannya saja berselisih. Apakah April, apakah September, ataukah Januari? Desember nggak ada. Jadi gimana? Jadi kapan mau mengucapkan selamat lahir kepada Nabi Isa? Kapan Pak? Ya nggak tahu orang. Kayak siapa punya anak sudah besar, kapan nikah? Ya nantilah bulannya ditetapkan bulannya doang, nggak jelas apa tanggalnya, kan bingung juga kapan-kapan berarti kan gitu ya. Nah, sedangkan tanggal 25 Desember itu yang berani menulis langsung di bukunya adalah Ibu Irene Handono, bahwa 25 Desember itu adalah ya merujuk kepada dewa matahari gitu, karena Kaisar Romawi sebelum masuk
ya Katolik itu sudah biasa orang Romawi merayakan tanggal 25 itu sebagai ya hari ya raya mereka, udah biasa pesta tanggal 25. Maka lucunya lagi nanti akhirnya ya Kaisar Romawi itu kan yang mengadakan konsili Nikea yang menetapkan tanggal 25 itu sebagai hari besarnya. Sehingga ya ini nanti diperkuat oleh grup yang tidak setuju dengan 25 Desember. Itu datanya ada di Catholic Encyclopedia ya edisi 1911, Encyclopedia Britannica edisi 1946, Encyclopedia Americana edisi 1944. Ya, ini penjelasan ya tokoh-tokoh mereka ya, yang mengatakan ya, ini yang paling jelas adalah John Barton, profesor ya penafsir naskah-naskah suci ya, agama Kristen dari Oxford University, yang mengatakan kami bahkan tidak tahu pada musim apa dia dilahirkan. Jadi kesimpulan dia meneliti itu tidak tahu musim apa dilahirkan. Semua pemikiran tentang perayaan kelahirannya selama masa paling gelap dari sepanjang tahun kemungkinan berkaitan dengan tradisi pagan. Nah, sama dengan keterangan Ibu Irene Handono. Jadi walaupun bahasa yang dipakai mengucapkan selamat lahirnya Nabi Isa itu ya boleh, tapi kapan mau diucapkan? Tanggalnya kagak jelas, bulannya kagak jelas. Masa main selamat ulang tahun ya Pak, kapan ulang tahun, nggak jelas ulang tahunnya kan. Jadi akhirnya apa? Maksudnya apa? Menyatakan boleh menyatakan ya selamat Natal, maksudnya adalah hari lahir Nabi Isa, karena lahirnya bukan 25 Desember kan, jadi nggak lucu. Jadi mau kapan mengucapkannya ya nggak tahu, tanya yang bilang kenapa boleh kan gitu ya. Harusnya kan tanya dulu kapan lahirnya, baru silahkan mengucapkan. Ya, belum jelas lahirnya mau mengucapkan selamat gimana? Ini makanya seharusnya kalau pakai ya Rasulullah sendiri kan, kalau kita masuk rumah bukan orang Muslim disuruh mengucapkan salam atau dilarang mengucapkan salam? Ya dilarang. Ya udah kan sebenarnya berarti jangan aja ucapan selamat orang assalamualaikum aja nah, boleh kan. Kemudian ya harusnya sebagai ya dasar negara kita kembali saja kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 yang mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut ya agamanya dan kepercayaan itu. Udah, kenapa kita jadi ikut ya, masuk ke perayaan mereka? Biarin aja mereka perayaan. Belum lagi yang beredar ya dosen UIN gitu ya, ceramah di di gereja, ceramahnya di gereja kan, dia bilang ada aja orang bilang selamat mengucapkan selamat Natal langsung masuk Kristen. Saya mengucapkan selamat ya kepada dokter nggak langsung jadi dokter. Jadi kan kita bodoh-bodohin, beda kan gitu ya. Yaitu segereja mau nggak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, mengucapkan aja kan, dikiranya ucapan saja itu nggak mengandung konsekuensi hukum. Dalam Islam ucapan itu ada hukumnya gitu ya, ada hukumnya. Maka paling kecil ya, prasangka paling kecil, ketakutan kita paling kecil kalau ternyata kita mengucapkan selamat itu dianggap oleh Allah musyrik. Kita bicara dianggap saja kan, kalau nggak mutab dianggap oleh Allah musyrik. Walau asyraku, kalau benar kita dianggap oleh Allah musyrik apa? Layah biton ya, lahabiton anhum a'maluhum, maka amal kita ditolak. Ya udah susah-susah capek-capek gara-gara mengucapkan selamat doang
seluruhnya dibatalkan oleh Allah, gimana? Karena Allah menganggap kamu musyrik. Kan yang berhak nantinya di pengadilan terakhir bilang musyrik atau tidak musyrik bukan seru debat kita, Pak, tapi apa? Allah. Sekarang kalau perkara itu ada yang bilang musyrik, ada yang bilang boleh, Bapak sebagai hati-hati mau pilih yang mana? Pilih yang boleh atau pilih yang nanti saya ngucapin takut musyrik, habis amal saya, bangun saya subuh dihapus kan gitu ya, semua nyumbangnya dihapus, berbuat baiknya dihapus, mendingan apa? Nah ini kan harusnya ulama itu gitu, kasihan sama kepada umatnya, takutnya musyrik kan nyesel ya. Kalau dia yang musyrik kan dia sendiri nanti yang nyesel gitu, tapi jangan ngajak-ngajak kalau mau nyesel gitu ya. Jadi kalau dua sisi ulama ada yang mengatakan tadi dengan dalilnya kuat, ini kan dalilnya kuat mengatakan takut musyrik, maka mendingan hati-hati tadi. Mana pilih, menjelaskan dengan kawan kita yang beda agama karena ketentuan agama kita, atau kita mau menjelaskan di hadapan malaikat? Kan pilih mendingan jelasin kawan kita aja, ngerti nggak ngerti itu nggak ada masalah. Kalau sudah di hadapan malaikat, di hadapan Allah, mau jelasin apa? Nggak ada yang bisa dijelasin. Yang ada sudah langsung ketok palu gitu ya, final sudah, kamu dinyatakan musyrik. Terus gimana dengan ucapan itu ya? Makanya kenapa ini ada hubungan, ada, makanya poin sabar ya. Sabar itu kan perintahnya Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, surat Ali Imran ayat 200 gitu ya. Maka isbiru yang pertama itu ulama mengatakan as-sabru salah satu anwa ya, kesabaran yang pertama pada ya 3 ya bagian. Sabrun ala ta'atillah, yang pertama adalah kesabaran untuk selalu taat kepada Allah ya. Wa sabrun an maharimillah, tadi sabar kalau itu hal-hal yang bisa diharamkan oleh Allah. Baru kemudian wasabrun ala aqdarillah adalah kesabaran atas ya apa? Atas takdir-takdir yang telah terjadi. Berarti takdir yang telah terjadi itu biasanya yang tidak enak, sebagaimana ayat tadi kan ya. Itu kan walana baluwannakum, sungguh benar-benar kami akan uji kalian ya itu kan bisyai'im, dengan sedikit saja, itu baru sedikit di dunia ini, minal khauf wal ju', dari kekhawatiran, ketakutan, dan dari kelaparan. Wa naqsim minal amwal, akan ada kekurangan harta, wal anfus, kekurangan dari sisi jiwa, entah kehilangan, entah apa. Wassamarat adalah kekurangan bahan makanan akan berkurang. Nah disitulah baru kalimat wabasyiris sobirin itu menunjukkan apa? Ini kesabaran ala aqdarillah. Di situ adalah yang dimaksud adalah sabar atas takdir-takdir yang tidak enak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah sedangkan kita seringnya kesabaran itu yang dibahas hanya isbiru, padahal ada wasabiru. Wa qauluhu ta'ala wasabiru ay ghalibul kuffar bisabri ya, fala yakunu ashadda sabran minkum fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jadi ternyata makna sabiru itu ulama menyebut adalah ghalibul kuffar bisabri, kalahkan orang kafir dengan kesabaran kalian. Jadi kita harus sabar. Sabar itu tadi ilmunya panjang gitu ya. Kita selama ini kan kalau nggak ilmunya tadi panjang, ilmunya sungguh-sungguh, kita gampang dikalahkan ya. Jangan sampai gini mengatakan wala yakunu, jangan sampai orang-orang kafir itu asyadda sabran minkum,
malah yang lebih sabar daripada kalian. Dia sabar aja terus ngajak kitanya yang tidak sabar. Akhirnya kita ikut mereka, karena Allah mengatakan fa innahum ya'lamun, sesungguhnya orang-orang kafir, dolim, munafik itu mereka juga sakit, Pak. Kalau ngajak kita nggak mau, itu sakit gitu ya. Jadi ya, kemudian Allah mengatakan ya, kama ta'lamun, kita juga waduh hari ini kan repot kan melawan ya kekafiran, kemunafikan, liberalisme, semuanya ya menyerang. Tadi pagi mungkin yang hadir ya kaitannya dengan ya LGBT ya, singkatan sekarang lagi bete ya, laki-laki ya suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Di akhir zaman tuh benar-benar ya tantangan kita besar, walaupun kita sudah ya untuk Bogor perdanya sudah ditandatangani ya, sudah disahkan ya, kita tinggal sosialisasi nanti ya, insya Allah sudah ya. Perjuangan berapa lama, cukup lama, dari 2016 kalau nggak salah ya, 2016 kita dari aksi sampai terus audiensi sampai ikut menyusun draft sampai draftnya sudah disahkan ya. Lumayan untuk mempersempit gerak ya tadi kaum seperti itu, kaum Nabi Lut ya. Jadi ini penting, ternyata sobiru yang kedua itu, sabar yang lebih besar dari isbiru adalah bersabar untuk benar-benar mengenali serangan-serangan orang di luar kita, lalu kita ya dengan penuh sabar berjuang, jangan buru-buru untuk mengalahkan itu berat ya. Jadi mengalahkan musuh dengan sabar itu berat ya. Bagaimana Rasulullah itu dilempari kotoran tapi karena sabar kan serangannya lebih matikan, orangnya masuk Islam gitu kan. Jadi ya diludahi ya, yang diludahi yang langsung masuk Islam. Artinya kan apa? Ini PR besar kita ya. Jadi jangan kita malah galaknya sama sesama muslim, itu salah. Sesama muslim harusnya isbiru yang pertama ya. Tapi kalau sudah dengan musuh ya wasobiru, jangan terbalik. Wa qaulu ta'ala wa rabitu. Nah, ingat rabitu itu kan isbiru wasobiru wa rabitu, ai aqimu alal jihad. Ternyata makna dari rabitu adalah aqimu alal jihad, tegakkan jihad. Kenapa tegakkan jihad? Karena tegakkan jihad itu sebenarnya adalah memberantas terorisme. Karena kan kalau sudah bilang jihad, ada hukum jihad. Tidak boleh sembarangan ngebom, tidak boleh mana yang layak dibunuh. Itu kalau jihad jelas hukumnya ya. Karena kita hidup di akhir Islam, jadi kadang-kadang mana jihadnya kurang jelas. Kita ambil pelajaran misalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan banyak sekali ya mengirim ekspedisi ya, keluar gitu ya. Itu sampai bertanya kepada para istri itu kuat berapa lama menunggu suaminya, 3 bulan, maka setiap 3 bulan kan diganti pasukan. Nah, apakah ya Umar mengirim pasukan itu kalau jamaah Masjid Al-Falah mau daftar langsung diterima? Enggak, salah satu syaratnya itu untuk berangkat jihad di masa Umar bin Khattab adalah sudah khatam ngaji ya surat Al-Anfal dengan seluruh ya penafsiran dan hukum-hukumnya. Jadi sudah pada khatam belum surat Al-Anfal dengan tafsir dan hukum-hukumnya? Kalau belum berarti daftar diterima nggak zaman Umar bin Khattab mau ikut jihad? Main jihad saja ya. Jadi sebenarnya dalam Islam itu tidak ada nanti pertanyaan di medan jihad. Di medan jihad kalau pakai kategori Umar bin Khattab itu sudah hukum jihad sudah lulus, baru boleh
berangkat jihad. Jadi jihad tuh bukan modal semangat, maka apa daripada saya di sini ngaco saya mau. Nah, itu bukan jihad. Ya, itu bukan jihad ya, itu nekat gitu ya. Ya. Sekarang saja kalau kita mau ikut ya daftar pasukan Hamas Palestina ya, di masjid ini kalau ikut daftar ke Palestina, ikut langsung ngangkat senjata bersama Hamas, yang secara lampiran daftar lulus ya Ustadz Abdullah karena sudah hafal 30 juz. Ya, kalau di sini yang hafal 7 juz berapa adik-adik? Ada yang hafal 7 juz berapa banyak? Belum ada. Ya, itu santrinya ada tuh. Belum ada yang hafal 7 juz ya. Jadi untuk latihan baris berbaris PBB gitu ya, pasukan baris berbaris atau pelatihan baris berbaris, dulu kan bilangnya PBB juga gitu ya. Nah, sama megang senjata harus hafal dulu 7 juz Pak. Kita daftar nggak masuk semua ya Pak ya. Jadi suruh ngelap itu aja. Sudah ngelap apa? Senjata doang kita makan gitu ya. Karena mau ikut latihan baris berbaris sama nembaknya, kalau Hamas Palestina yang asli itu adalah harus hafal 7 juz. Itu yang cerita langsung kan ya Bang Oni, yang wartawan dulunya ikut Mafi Marmara kemudian tinggal di sana, itu ngobrol sama kita di Rektorat Ibnu Khaldun. Dia ngobrol itu, saya udah lama tinggal di sana tapi baris berbaris juga belum boleh ikut. Kenapa? Saya belum hafal 7 juz katanya. Syaratnya mau ikut baris berbaris hafal 7 juz dulu. Ya, kalau kita hafal 7 juz ya Pak Haji Nawawi, juz jambu, juz apa? Itu ya. Jadi di sini artinya apa? Artinya warabitu itu adalah ya menyiapkan diri untuk berjihad. Aqimu alal jihad. Maka wajar hadis Nabi yang mengatakan ya rabitu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Kalian bersiap-siap ya, mempersiapkan diri dengan seluruh kemampuan kalian untuk ikut ya fi sabilillah, itu pahalanya khairum minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahalanya sangat besar gitu ya. Tapi ada yang mirip-mirip itu ya, walaupun mirip kan tidak sama persis, tapi ada mirip. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat gitu ya. Qalu bala ya Rasulullah isbaghil wudu alal makarih. Engkau sempurnakan wudumu walaupun dalam keadaan yang kamu tidak sukai. Ada ulama menyebut sangat dingin sehingga kamu susah untuk berwudu. Wa kasratul khuta ilal masajid, ya perpanjang langkah ke masjid. Wantidarus shalah ba'das shalah, engkau menunggu, makanya kan kemarin ya bukan menunggu detik-detik jam 12, yang hadisnya itu menunggu sholat setelah sholat. Kapan yang bisa kita menunggu sholat setelah sholat? Ya seringnya maghrib sampai isya, itu gampang gitu ya, karena sebentar nanti langsung isya. Nah, di sini dikatakan fadalikumur ribat, pahalanya sama dengan ribat Pak, fisabilillah. Jadi Bapak duduk di sini habis maghrib duduk sampai isya, nanti itu pahalanya lebih besar dari yang subuh sampai suruk. Subuh sampai suruk kan cuma apa? Haji, umroh. Kalau ini ribat, ya sama dengan ribat. Ya ini yang kaitannya dengan ya dunia seisinya. Ya di sana kalau dari sebelum subuhnya sholat 2 rakaat dapat juga. Tapi ini kan menunjukkan apa? Itu dulu latihannya. Berarti orang dulu kenapa berjihad itu biasa menunggu Pak. Ya menunggu, karena jihad itu kan yang zaman Rasulullah yang lama perangnya atau jalannya Pak? Jalannya itu kan, apalagi perang apa ya, perang Rasulullah, perang terakhir itu ya, yang benar-benar untuk menunjukkan kaum muslimin menang, perang Tabuk itu kan jalannya
waduh, hampir sebulan itu kan, ya. Pulang pergi nanti hampir sebulan, ya di sana tinggal ya juga cukup lama, itu sampai perbekalan habis, ya, sampai makan daun, ya itu yang repot itu adalah tadi persiapannya itu. Makanya persiapan itu pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran itu menunjukkan kepada kita untuk benar-benar kita memiliki ya apa bahasa kita, pegangan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Makanya ya tadi untuk memberantas terorisme sebenarnya adalah ajarkan jihad dengan benar gitu ya. Karena jihad tuh banyak nggak bolehnya. Nggak boleh sembarang ngebom, nggak boleh semuanya, nggak boleh sembarang rusak. Makanya ini kan baru tuduhan, seringnya orang jihad dituduh menjadi teroris. Karena apa? Ya karena mereka yang membuat seolah-olah jihad yang waktu itu ya dideklarasikan negara ya dengan daulah yang seperti itu seolah-olah itu mewakili jihad, padahal itu tidak mewakili jihad secara utuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka di sini ayat yang tadi walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' itu menunjukkan adalah alal bala. Ya, semuanya adalah ujian-ujian pada kesabaran yang ketiga tadi atas takdir-takdir. Ya. Maka di sini dikatakan nanti orang yang bisa bersabar berarti kan dia kuat ilmunya. Kemudian dia pegang ilmu itu untuk tidak mau melanggar ilmu tersebut. Kunci dari kesabaran adalah tetap taat kepada Allah, tetap menjaga diri untuk tidak melakukan yang haram walaupun dalam keadaan apapun. Ya, itu asal dari kesabaran gitu. Makanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sampai mengatakan bahwa orang-orang yang benar-benar kesabarannya maka pahalanya tidak bisa dihitung. Ai bi ghairi mikyalin wala waznin ya. Fala jazaa'a fawqa jazaa'is sabri. Sampai ulama mengatakan seolah-olah tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada ya balasan kesabaran. Karena pahala tertinggi jihad itu kuncinya ada pada kesabaran. Jadi bagaimana ilmunya dia dalam berjihad tetap taat pada Allah, bagaimana dia dalam berjihad tidak melakukan yang dilarang oleh Allah, itu kan susah Pak. Dalam jihad gitu kan, dia bisa jadi suatu saat terluka, maka sesakit apapun luka dia nggak boleh bunuh diri. Kan ada yang di hadis ya, dia ternyata bukan mati syahid tapi apa, tidak tahan sakitnya, dia apa tusukan sendiri, akhirnya masuk neraka. Padahal sudah berjihad di jalan Allah, sudah ada di medan perang, tapi apa? Tidak bersabar. Makanya kuncinya pada kesabaran. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, ay man sabara falam yantasir li nafsihi ya wa tajawaz an zalimihi. Itu seperti yang tadi ya, tidak tadi ya membenarkan diri sendiri sehingga melanggar hal-hal yang zalim. Fa inna dzalika min umuril masykurah ya wal af'alul hamidah. Ini merupakan ya sesuatu yang sangat berat ya, perkara-perkara yang baik tapi yang sangat apa? Sangat berat, terpuji tapi sangat berat ya. Nah, kemudian ista'inu bis sabri was shalah itu ay ista'inu ala talabil akhirah ya bihabsin nafsi anil ma'asi, bahwa yang dimaksud adalah selalu meminta tolong kepada Allah untuk benar-benar ya berpegang ataupun menuju akhirat dengan cara memenjara dirinya ya, dirinya itu dipenjara anil ma'asi untuk tidak melakukan maksiat. Maka di sini kita harus paham namanya maksiat itu ternyata apa? Ya kalau kita harus memenjara berarti apa? Sangat mudah melakukan maksiat itu.
Maka untuk menahan maksiat adalah dengan memenjara diri. Ya, bahasanya menjara, Pak. Kalau penjara itu kan beda, kalau cuma menahan saja, ini memenjara dirinya. Ya, kenapa? Wasabru ya, ala ada'il faraid. Ini juga masuk di dalamnya kesabaran untuk melaksanakan yang fardu-fardu. Ya. Dan dikatakan fa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ini sudah sering kita jelaskan. Wa innaha lagabiratun, hal itu memang berat. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan amal-amal yang ya bagus, amal-amal yang besar, ya ada rasa berat. Itu harus dikatakan illa 'alal khashi'in ay al mu'minina haqqan. Siapa yang orang benar-benar khusyuk, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitan ini ya, maka penempatan kesabaran itu nanti ya, sabar itu dikatakan nanti wasabru diyaun ya. At-tahuru syatrul iman ya, kebersihan, kesucian itu adalah setengah daripada keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan hamdalah dan bersyukur itu akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, juga kalimat subhanallah, alhamdulillah yang kita setiap habis sholat itu juga disuruh ya untuk mengucapkannya. Tamla'ani itu juga benar-benar memenuhi timbangan. Au tamla'u ma bainas samawati wal ard, dia memenuhinya seperti memenuhi langit dan bumi ya. Wassolatu nurun, ternyata sholat itu cuman cahaya yang memancarkan. Nur itu cahaya ya, tapi bukan nanti. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Wasabru diyaun, tetapi kalau kesabaran itu menyinari, itu bedanya ya. Nurun itu di bawah diyaun ya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Adapun Al-Qur'an tetap belajarnya harus hati-hati ya. Al-Qur'an belajarnya harus hati-hati karena Rasulullah mengatakan hujjatun laka, Al-Qur'an bisa menjadi sesuatu yang menyelamatkan, au hujjatun alaika, atau yang mencelakakan. Jadi tetap ya menguasai Al-Qur'an yang itu merupakan kewajiban bagi kita, tapi tetap harus faham dia bisa menyelamatkan atau bisa mencelakakan. Makanya di sini kekuatan antara Al-Qur'an dengan iman itu harus berpadu. Al-Qur'an dengan ilmu harus berpadu. Tidak bisa Al-Qur'an berdiri sendiri. Karena kalau Al-Quran sendiri salah, dia bisa celaka dengan Al-Quran. Jadi wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran bisa menjadi penyelamat, tapi juga bisa menjadi akibat kecelakaan dengan Al-Quran kalau tidak hati-hati ya. Jadi ini ya hadis riwayat Muslim ya, bahwa kesabaran ini merupakan ya hal yang harus kita nomor satu. Itu berarti ilmu kita harus ya terus dilengkapi. Contohnya yang saya sebut di awal itu cara bersabar kita kalau ada musuh ya menyerang ilmu, ya kita harus siapkan ilmunya untuk menangkal serangan tersebut. Kalau musuh memfitnah tadi, fitnah tentang jihad di fitnah, maka kita bisa menjawab asalnya jihad itu malah bisa melawan terorisme, bukan jihad bukan jihad sama dengan teroris. Itu salah, karena jihad itu hukum untuk melawan itu adalah menggunakan jihad. Aturan-aturan yang mulia itu ada pada jihad, dia tidak boleh sembarangan gitu ya. Kaum muslimin dulu ya perangnya mulia, menangnya mulia karena menggunakan jihad. Kalau tidak menggunakan jihad bisa apa? Melakukan pembersihan ya, genosida itu bisa dilakukan kalau tidak ada panduan jihad ya.
Jadi dalam kaidah ilmu harus kuat, kemudian tadi ya, hubungan kita dalam sabar itu yang kita pertaruhkan adalah tadi tetap bisa taat dan tidak melakukan keharaman. Nah, kan sering kita kan ya melakukan tindakan buruk, melanggar ketaatan kepada Allah, melanggar ya yang haram dari Allah gara-gara masalah. Itu kan sering terjadi. Padahal kalau dia belajar sabar, itulah yang dimaksud sabar. Kamu dalam masalah tapi tetap taat dan tidak melakukan yang haram. Jadi yang dinamakan tidak sabar itu di situ, Pak. Diuji ya, ataupun hidup ini diuji tidak diuji, itu bisa taat kepada Allah dengan istiqomah, bisa ya menahan diri dari hal-hal yang haram, maka disebut sabar. Kalau tidak, berarti tidak sabar ya. Makanya sabar ini nanti apa? Balasannya adalah surga. Itu sudah pasti, karena apa? Orang yang benar-benar sabar ya pasti dia akan masuk ke dalam surga. Nah, kemudian yang ketiga tadi ya, hubungan sabar ini ternyata juga berhubungan dengan ya tindakan yang kita ambil. Kita harus bisa ya dalam kesabaran itu, apa saja yang Allah ujikan itu kita harus laksanakan, dan dengan pelaksanaan itu kita namanya sabar sampai kapan? Sampai masuk ke dalam surga. Jadi tetap sabar kita. Kalau pakai kalimat ya Dr. Adian Husaini, ya kita misalnya mengukur kekuatan gitu ya, yang dikaitkan misalnya di sekitar kita kan ada tikus gitu ya. Jadi kalau kekuatannya tikus melawan musuh itu memang harusnya dengan jurus tikus. Kita ngelawan tikus repot nggak, Pak? Repot kalau pakai cara tikus. Nah, selama ini gitu ya, tikus ya melawannya pakai gaya kucing kan gitu. Ya dimakan kucing tikusnya, karena pasti kalah kan. Artinya apa? Keadaan kita saat ini ada kezaliman kah atau apa? Ya kita sadar kekuatan kita berapa, melawannya dengan kekuatan yang kita miliki itu, dengan cara yang kita miliki ya. Bahasa lainnya, kalau masih kucing jangan mengaum, karena kalau mengaum itu adalah apa? Singa gitu. Kucing mengaum kan jadi lucu, Pak ya. Jadi kesabaran itu adalah menempatkan diri sesuai dengan kekuatan kita, sabar untuk itu. Kita dengarkan azan dulu. Ya, banyak sekali kalau kita lihat hadis. Satu kita lihat misalnya Al-Bukhari
meriwayatkan yaqulullah ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya. Ini penting bahwa tidaklah seorang hamba yang beriman di sisiku pahala apabila, ya, tidak ada pahala maksudnya apabila aku mengambil sofiyahu, yang paling bening, maksudnya min ahli dunya adalah kesayangannya. Jadi Allah mengambil kesayangannya di dunia ini, summa ihtasabahu, lalu dia ya memang milik Allah, ya sudah saya serahkan kepada Allah karena itu milik Allah. Jadi biasanya ada seseorang atau apa di keluarganya yang sangat dia sayangi, sangat dia cintai gitu ya, harapannya besar, bahasa kita paling disayang lah sofiyahu itu, lalu dia terima, maka tidak ada balasan bagi orang tersebut yang menerima. Ketika Allah berikan ujian berupa diambil anak kesayangannya atau saudara kesayangannya, dia menerima, illal jannah, kecuali Allah akan berikan surga. Jadi memang ya Allah, pentingnya kita mendapatkan informasi kan untuk menjadikan harapan. Ini jelas sekali ya, ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illal jannah. Jadi tidaklah seorang hamba mukmin diambil orang yang paling disayang di dunia ini lalu dia terima karena Allah, maka akan diberikan surga. Jadi sudah ada panduan-panduannya, kita tinggal mau mengaksesnya atau tidak ya. Jadi ini sampai ya idzabtalaitu abdi ya bihabibataihi fasobara awattuhu minhumal jannah. Ini kan saat orang yang buta dia rela ya lalu datang kemudian minta didoakan, tapi dikatakan apabila ya aku menguji seorang hamba dengan dibutakan matanya lalu dia sabar, awattuhu minhumal jannah, maka akan aku ganti dua mata itu di surga. Jadi memang ya banyak hadis-hadis tentang sabar ketika kita tidak ya tahan dalam ujian ya, maka kita harus benar-benar ya memahami ini hadisnya, hadis-hadis yang sangat kuat. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushaquha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Ini hadis riwayat Muslim. Sampai jangankan ya kegundahan, pokoknya semua Allah katakan hatta syaukatu yushaquha, sampai sebuah duri menusuk ya, illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Jadi enaknya menjadi orang muslim begitu, yang benar-benar Islam ya, tahan diri, kalau dilarang nggak boleh selamat, mau pokoknya nurut aja lah. Itu ketusuk duri saja itu akan diampuni dosa kita. Jadi baru ketusuk duri, kepleset lah apa, semua itu ada balasannya di sisi Allah. Maka sekali lagi, kenapa hari ini kita tidak ya sabar? Bisa jadi ya kita ini ya kurang memahami balasan Allah yang disediakan. Terakhir, asyad dan nasi balaan, di dunia ini yang paling keras ujiannya siapa? Al-anbiya, adalah para nabi. Summal amsal, kemudian yang sama dengan itu, artinya apa? Ya berarti di bawahnya sahabat nabi, kemudian tabiin, nanti ulama. Jadi jangan takut. Kadang-kadang kita, aduh saya takut makin taat pada Allah nanti ujiannya makin berat. Padahal ujian berat itu menunjukkan tingkatnya di sisi Allah, makomnya di sisi Allah adalah lebih tinggi dari orang-orang yang biasanya. Kalau gitu saya nggak mau diuji, Ustadz. Ya, kalau nggak mau diuji berarti kedudukannya nggak tahu kayak apa, nggak mau diuji. Ya. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu kesempatannya banyak tadi ya, kesempatan
berpahala, kesempatan masuk surga, kesempatan naik kelas, kesempatan semuanya aja. Makanya kesabaran ini tambahannya berarti apa? Kumpulkan saja baik ayat ataupun hadis tentang sabar, baru kita akan bisa memahami secara utuh tentang sabar tersebut. Jadi selama ini kan sabar-sabar cuman ucapan bahasa Indonesia saja, yang larinya cuman tidak emosi. Jadi sabar bukan hanya tidak emosi, sabar itu adalah memanage diri kita untuk mendapatkan surga yang terbaik, itulah sabar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan jelas ya. Jadi insyaallah ya, Allah menjaga iman kita ya, kita lebih baik tadi ya menjelaskan dengan kawan kita daripada kita dituntut di hadapan Allah menjelaskan kita tidak ya memahami itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.